Film diawali scene yang menampilkan sepasang kekasih yang sedang menghadiri sebuah pesta, yang dimana di sana mereka sedang terlihat enjoy menikmati sebuah lagu yang dibawakan oleh seorang penyanyi. Saat selesai bernyanyi, penyanyi itu pun meminta sepasang sukarelawan naik ke atas panggung untuk menyumbang sebuah lagu. Si Gundul yang mendengar hal itu, ia pun langsung mengangkat tangan dan membuat kekasihnya juga harus terpaksa naik ke atas panggung. Pria Gundul bernama Anton dan kekasihnya yang bernama Raffi. I need some volunteers up here. Do we have any? Please join me. Dengan sebuah mikrofon pengeras suara didengar oleh semua pengunjung, Anton Gundul pun berkata kalau Raffi adalah sosok wanita yang berhasil mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan di momen itu, Anton Gundul pun langsung berlutut dengan serius guna melamar Raffi kekasihnya itu untuk menikah. Today in front of you, in front of all these people. Penonton yang melihat itu, mereka semua pun langsung ramai dan bersorak meminta Raffi untuk menerima lamaran itu. Lalu saat Raffi mengatakan iya, dengan terharu dan senang, cincin itu pun langsung dipasangkan Anton Gundul ke jari manisnya Raffi. Say yes! Come on, say yes! Yes. Besok paginya, ditemani dengan sinar mentari, Avatar Gundul dan kekasihnya ini pun langsung melakukan adegan cangkul-mencangkul di lahan gambut yang sudah terlihat mengering. Lalu beberapa hari kemudian, di salah satu klub ternama di Filipina, Raffi dan geng kapaknya pun terlihat berkumpul membicarakan tentang lamaran Anton Gundul yang membuat semua teman Raffi ini juga ikut senang. Dan saat Anton sudah tiba, ada seseorang gadis temannya Raffi yang juga terlihat baru datang dan menghampiri Anton Gundul. Oh my god, it must be like two. Anton! Teman Raffi ini bernama Sam. Sam di sini bertanya tentang keseriusan hubungannya Anton dengan Raffi karena Sam ini ternyata diceritakan juga menyukai Anton si Avatar Gundul. You know what I'm talking about. Sam, what for? Lalu saat anggota geng kapak kungfu hustle sudah assemble, Anton yang terlihat canggung, ia pun pergi ke bar untuk membeli sebuah minuman. Dan saat berada di sana, Anton malah mengingat kilasan balik yang ternyata sebelum Anton mengenal Raffi pacarnya itu, Anton malah mengenal Sam temannya Raffi terlebih dahulu dan sudah pernah menjebol waduk air Sam yang ternyata masih tertutup rapat. Please. Aren't you You didn't tell me you're a... virgin? Ketika di rumah, karena sebentar lagi akan segera menikah, berniat ingin belajar dari pengalaman ibunya, Raffi yang merasa gugup pun bertanya apakah ibunya itu pernah menyesal karena menikah dengan ayahnya. Ibu Raffi di sini malah balik menjawab dan bertanya apakah Raffi dan Anton memang sudah benar-benar siap untuk memasuki ranah pernikahan. Good morning. Do you ever regret na si Daddy? Tanungin mong sarili mo. Saat malam, ibunya Raffi terlihat menelpon ayahnya Raffi, meminta suaminya itu untuk datang ke pernikahan Raffi anaknya, meskipun hanya sebentar saja. Karena di sini diceritakan, pernikahan ibu dan ayahnya Raffi ini ternyata tidak berjalan baik karena adanya orang ketiga. Yang dimana simpanan ayahnya itu malah melarang ayahnya untuk datang ke acara pernikahan Raffi anaknya sendiri. Raffi yang memergoki pembicaraan ibu dan ayahnya saat ditelepon, ia pun sontak terkaget karena Raffi baru saja mengetahui bahwa selama ini pernikahan ibu dan ayahnya itu tidak berjalan baik. Isa lang ang hinihiling ko sa'yo. Karena mengetahui itu dan merasa takut akan terjadi hal yang sama dengannya, di malam itu juga Raffi malah langsung mendatangi Anton ke rumahnya, mengembalikan cincin, menangis dan meminta maaf karena Raffi ingin membatalkan pernikahannya dengan Anton kepala gundul. Anton Gundul yang tahu kalau Raffi kekasihnya tiba-tiba saja membatalkan pernikahan tanpa memberikan alasan yang jelas, Anton Gundul pun kaget, terpukul, sedih dan merasa sangat bingung. I'm so sorry. Geng kapak saat memakai helm plastik, mereka semua pun tersontak kaget ketika mengetahui pernikahan Anton dan Raffi temannya itu batal. Akan tetapi berbeda dengan Sam kembarannya JJ yang senang mendengar hal itu karena Sam ini diceritakan mencintai Anton Gundul yang menjadi kiper cadangan di film Shaolin Soccer. Oh my God! Pilit ba't ako?
Lalu pada besoknya, karena ingin mengetahui alasan dan mempertahankan cintanya, Anton Gundul pun mendatangi ke rumahnya Raffi guna untuk bertanya dan menemui kekasihnya itu. Akan tetapi apa boleh dibuat, Anton pun harus terpaksa pergi saat adik Raffi yang lumayan unyu-unyu ini bilang kalau Raffi kakaknya tidak mau menemui Anton, si kiper Gundul Shaolin. Please. Ayaw talaga magbukas ng pinto ni ate. Ibu, ayah, dan adiknya Raffi yang unyu-unyu, mereka semua pun juga ikut bingung kenapa Raffi tiba-tiba saja membatalkan pernikahannya. Raffi pun di sini diceritakan berniat memilih untuk pergi keluar kota guna menenangkan pikiran dan dirinya yang merasa tertekan dengan hal yang dialaminya itu. Di sisi lain, geng Kapak, mereka semua pun terlihat berkumpul karena ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dengan Raffi. Karena Raffi saat itu diceritakan sama sekali tidak bisa untuk dihubungi. Sam yang mengetahui kalau kiper Shaolin Gundul lagi galau dan membutuhkan asupan, saat malamnya ia pun mengambil kesempatan itu mendatangi rumah Anton Gundul dan langsung mengajak Saitama ini untuk cangkul-cangkul di atas meja makan yang berbahan material kaca tempered. Be liberating. I actually looked you up. Lalu setelah beberapa hari, karena diceritakan masih sayang dengan kiper Shaolin, Raffi labil yang selalu ragu-ragu dan selalu tidak yakin dengan keputusannya ini, ia malah langsung terlihat kembali pulang karena ingin segera menemui Anton Gundul pacarnya itu. Sam yang mendengar kabar dari ibunya sendiri kalau Raffi sudah kembali, ia pun sangat terkejut dan segera memastikan hal itu. Karena Sam merasa kepulangan Raffi akan menghambat hubungan gelapnya dengan Anton si kiper Shaolin. Lalu saat Raffi sudah bertemu dengan Anton di depan restoran yang Anton punya, Raffi pun hanya bisa menangis dan meminta maaf karena sudah membatalkan pernikahan dan meninggalkan kiper Shaolin tanpa alasan. Saitama yang sebenarnya kecewa dan ingin marah dengan Raffi yang meninggalkannya tanpa alasan karena sudah mendengar penjelasan Raffi yang hanya belum siap menikah, tidak ingin pernikahannya seperti pernikahan ayah dan ibunya. Shaolin Gundul yang diceritakan sangat mencintai Raffi, ia pun mau memaafkan kesalahan Raffi dan kembali balikan untuk berpacaran. Lalu pada besoknya, setelah bangun tidur, Sam malah datang ke rumahnya Anton yang membuat kiper Shaolin ini panik dan takut apabila Raffi akan memergokinya sedang berduaan dengan Sam kembaran JJ. Melihat Sam yang tidak pernah takut dengan apapun, Anton pun langsung menariknya ke tangga darurat saat mengetahui Raffi ternyata benar-benar datang dan sudah menaiki lift. Sam yang tahu kalau Anton Gundul takut ketahuan Raffi pacarnya, ia malah memanfaatkan hal itu untuk mencari terong vibranium dan mencangkul Saitama in real life ini di lorong tangga darurat. Lalu saat adu kekuatan berakhir, pada besoknya Anton pun mengajak Sam untuk bertemu di sebuah kafe karena ingin bertanya kenapa Sam melakukan semua itu. Di sini Sam terang-terangan bilang kalau ia ingin merebut Anton dari Raffi dan ingin menghancurkan hubungan mereka berdua. Pada malamnya, saat Anton sudah tertidur, handphone Shaolin malah berbunyi yang membuat Raffi bangun dan memeriksa notifikasi itu. Akan tetapi saat Raffi melihat handphone pacarnya itu, yang ia temukan malah miss call dari Sam. Dan saat ia mencocokkan nomor itu dengan nomor handphone Sam temannya, Raffi pun kaget dan bertanya-tanya kenapa temannya sendiri suka menelpon pacarnya itu, si Anton Gundul kiper Shaolin. Raffi yang curiga, ia pun beralasan ingin pergi keluar kota selama 2 hari yang sebenarnya itu bohong guna berniat untuk mengawasi Anton di tempat kerjanya. Lalu saat Anton sudah datang, selang beberapa saat, kecurigaan Raffi ternyata benar adanya karena melihat Sam temannya tiba-tiba datang dan memeluk mesra Anton Shaolin pacarnya itu. Dan tak hanya sampai di situ, Raffi pun juga langsung ikut masuk ke dalam karena ingin mengetahui apa yang terjadi. Lalu saat sudah masuk ke resto, tentu saja Raffi pun memergoki pacar dan temannya itu sedang ketahuan berselingkuh di belakangnya. Dan karena saking kesalnya, telapak budak kungfu hustle Raffi malah langsung menghantam pipi-pipi unyu-unyunya Sam dan segera pergi setelah itu. Lalu setelah beberapa hari, Raffi pun langsung menemui Sam temannya itu dan diam-diam merekam pembicaraannya mereka agar geng Kapak Merah Kungfu Hustle teman-temannya juga ikut tahu kalau Sam sudah berselingkuh dengan Anton Shaolin pacarnya.
Scene pun berpindah saat Anton Saulin datang ke rumahnya Sam guna berniat mengakhiri hubungan gelapnya dengan Sam karena Anton merasa kalau ia tidak mau kehilangan Raffi pacarnya itu lagi. Sam yang tidak takut dengan apapun, Sam pun tidak terima karena Sam bilang kalau ia sangat mencintai Anton dan bisa lebih baik mencintainya ketimbang Raffi temannya itu. Akan tetapi Anton di sini bilang kalau satu-satunya wanita yang ia cintai ialah Raffi. Lalu pada besoknya, saat tidak sengaja bertemu Raffi di sebuah mall, Sam pun bergegas menghampiri Raffi guna memanas-manasinya, menceritakan bagaimana serunya adegan cangkul-cangkulnya Sam dengan Anton Saulin saat Raffi sudah pergi. Sam di sini bilang, Raffi sebaiknya memeriksa sudut meja makannya Anton karena kaca tempered meja makan itu sudah retak akibat cangkul terong vibraniumnya mereka yang terlalu keras. Meskipun Raffi sakit hati mendengar terong vibranium metal terkuat di bumi punya pacarnya sudah didaur ulang temannya sendiri, ia pun tetap berusaha untuk tegar di depannya Sam dan langsung pergi meninggalkannya. Akan tetapi saat sudah sampai di rumah, tanpa menunggu aba-aba, Raffi pun langsung memecahkan kaca meja makan itu agar ia tidak terbayang lagi adegan perkebunan terong vibranium di tanah Wakanda yang dilakukan teman dan pacarnya sendiri. Lalu setelah beberapa hari berlalu, Raffi yang awalnya tidak mau bertemu dengan Anton, ia pun akhirnya memutuskan mau menemuinya karena baru saja merasa baikan. Anton di sini meminta maaf kepada Raffi dan berjanji tidak akan pernah sekalipun lagi untuk berselingkuh. Meskipun Raffi merasa kepercayaannya kepada Anton sudah tidak seperti dulu lagi, ia pun mau memaafkan Anton atas kesalahannya karena Raffi juga berpikir kalau ia meninggalkan Anton, maka dengan leluasa Sam akan merasa senang memetik terong metal terkuat di bumi milik Anton yang sudah siap panen. Lalu pada suatu hari, Anton dan Raffi pun terlihat datang menghadiri acara ulang tahunnya Sam karena mereka berdua sudah merasa tidak akan terpengaruh lagi dengan semua usahanya Sam yang akan menghancurkan hubungannya mereka itu. Akan tetapi Raffi yang selalu ditekan dan didesak oleh Sam yang tidak berhenti memanas-manasinya tentang betapa kerasnya terong vibranium Saitama Gundul Saulin berpijak, Raffi pun tidak tahan mendengarnya yang membuatnya mengambil dan melemparkan cairan body lotion ke wajahnya Sam. Saulin yang benar-benar tidak mau kehilangan Raffi pacarnya lagi saat menemui Raffi di pinggir jalan di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku, Anton Saulin pun membawa cincin yang dulu pernah ia berikan dan sekali lagi ingin menjadikan Raffi sebagai istrinya. Raffi, meskipun ia juga masih mencintai Anton, dengan sedih pun ia menolak lamaran itu dan memutuskan untuk melupakan Anton karena Raffi tidak mau lagi disakiti untuk kedua kalinya dan ingin move on memulai kehidupan yang baru. Dan filmnya pun berakhir dengan menampilkan Sam yang juga sudah menyerah untuk mendapatkan hatinya Anton Gundul Saulin, cuy. I just want to forget about all of this, Anton, and move on. Kahit hindi na dapat. Betrayal and infidelity.